Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk, sebuah mobil seruduk pemotor di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Lagi dan lagi, aksi pencurian sepeda motor kian marak di Sumatera Selatan. Masjid Bayumi Wahab, masjid termegah di Kabupaten Ogan Ilir. Sopir bus maut yang membawa rombongan study tour pelajar Asar Ogan Komering Ulu Timur belum juga tertangkap. Sejauh ini polisi masih meminta keterangan dari sejumlah pihak termasuk kernet bus. Kasus kecelakaan bus yang membawa rombongan study tour pelajar SD asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terus diselidiki polisi. Polisi masih mencari keberadaan sopir bus yang menghilang usai kejadian. Sejauh ini polisi telah mendatangi kediaman sopir di Kabupaten Oku Timur, namun yang bersangkutan tidak berada di rumahnya. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk kernet bus. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, diduga kecelakaan bukan karena sopir mengantuk, tetapi karena kelalaian. Untuk sopir bus sampai dengan hari ini masih posisinya masih melarikan diri. Tapi kami sudah berkoordinasi. Tim kita dari unit Laka Satlantas Polres Oki sudah mendatangi rumah keluarga supir untuk meminta keterangan dan menghimbau agar sopir ini menyerahkan diri karena setiap perbuatan harus ada yang dipertanggungjawabkan. Sebelumnya bus yang membawa rombongan study tour ini mengalami kecelakaan setelah menabrak bagian belakang truk bermuatan pupuk yang sedang parkir di tepi jalan lintas timur Sumatera pada Jumat lalu. Kecelakaan maut ini menewaskan 2 orang penumpang bus, yakni guru pendamping dan seorang siswa. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melantik panitia pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2024. Nantinya panitia yang sudah dilantik bertugas merekrut panitia pendaftaran pemilih atau Pantarlih untuk memvalidasi data pemilih. Menjelang Pilkada serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melantik 936 panitia pemungutan suara atau PPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Panitia pemungutan suara ini akan bertugas di 312 kelurahan atau desa. Di setiap kelurahan atau desa akan ditempatkan 3 orang PPS. PPS yang sudah dilantik dapat berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk membuat sinergi antar instansi. Selain itu, PPS diminta merekrut panitia pendaftaran pemilih atau Pantarlih untuk memvalidasi kembali data pemilih. Kegiatan hari ini adalah pelantikan PPS Kabupaten Ogan Timur dari 312 desa. Ada 938 anggota PPS yang dilantik pada hari ini. Pesan saya segera koordinasi dengan pemerintah setempat, dengan PADES, dengan Babin Kamtipmas, dengan Babinsa, dengan seluruhnya dan juga koordinasi dengan KPK untuk siapa pelaksanaan pemilu, sehingga kemudian menggunakan hubungan yang sinergi antara PPS, KPK, kami dengan pemerintah setempat maupun Forkopimda sampai tingkat desa. Dengan hari ini selain sebagai pengawasan undangan dari KPU untuk menghadiri pelantikan PPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Harapannya dengan PPS yang setelah dilantik dan akan melaksanakan tugasnya seperti apa untuk pilkada ini? Diharapkan untuk PPS yang sudah dilantik melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nantinya, PPS akan melakukan pendataan pemilih untuk memastikan warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT dalam Pilkada Serentak 2024. Pelaksanaan tahap Pilkada Serentak 2024 sejauh ini berjalan aman dan damai tanpa adanya gangguan dari pihak manapun.
Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Wabah penyakit ngorok menyerang sejumlah hewan ternak di Sumatera Selatan. Penyakit ini membuat gangguan kekebalan tubuh pada hewan menurun sehingga dapat mengakibatkan kematian. Nah, inilah penyakitnya nah. Siap ngawasnya no. Wabah penyakit ngorok menyerang sejumlah hewan ternak di Sumatera Selatan menjadi perhatian semua pihak. Pasalnya, penyakit ngorok dapat mengakibatkan kematian pada hewan ternak. Penyakit ngorok merupakan gangguan kekebalan tubuh pada hewan saat adanya pergantian cuaca. Penyebaran penyakit ngorok di Sumatera Selatan cukup cepat dan banyak menyerang hewan ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing. Penyakit ini dengan mudah menyebar melalui pakan dan air minum yang sudah tercemar. Terkait dengan penyakit yang terjadi itu sudah didiagnosa ya, diagnosa penyakit ngorok atau septisemia epizootica kalau bahasa ini, atau hemoragik epizootica. Jadi penyakit ini memang penyakit yang menular ya, yang secara ekonomi sebenarnya, tapi tidak menular pada manusia. Ya, secara ekonomi ini merugikan karena kematiannya cukup tinggi dan penyebarannya juga cukup cepat. Ya. Penanganan penyakit ngorok ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga dibutuhkan kerjasama semua pihak termasuk para peternak. Harus ada kerjasama dengan semua pihak, tidak hanya dari dinas saja, tapi juga dari desa, dari peternak itu sendiri yang harus berbudidaya sudah kepada tidak lagi tradisional atau hanya sebagai sambilan, tapi memang harus diusahakan. Nah, kalau kita hanya sebagai sambilan, kita juga tidak akan memperhatikan apakah hewan peliharaan kita itu kurang makan, kurang sehat. Penyakit ngorok terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, seperti di Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir. Peternak diminta menjaga kebersihan kandang, termasuk memberikan vitamin tambahan untuk mencegah serangan penyakit ngorok. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kami ajak Anda melihat sebuah masjid megah yang lokasinya berada di pinggir jalan raya lintas timur Sumatera. Desain arsiteknya yang megah membuat masjid ini menonjol di antara pemandangan sawah. Hingga saat ini, Masjid Bayumi Wahab belum direnovasi karena desainnya sengaja dibuat sangat kokoh yang mampu bertahan hingga 75 tahun. Saat memasuki area Masjid Bayumi Wahab, pengunjung disuguhkan dengan halaman yang begitu luas dan tertata rapi. Suasana masjid nampak rindang karena terdapat pohon kurma dan tanaman hias yang dikirim langsung dari luar Pulau Sumatera. Masjid Bayumi Wahab terletak di Desa Tanjung Sejaro, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Tidak sulit mencari Masjid Bayumi Wahab karena lokasinya berada di Jalan Raya Lintas Sumatera. Masjid Bayumi Wahab didirikan di atas tanah seluas 1 hektar. Area masjid ini merupakan wakaf tanah pribadi dari saudagar kaya era Orde Lama di Palembang bernama Haji Bayumi Wahab. Putra dan putri beliaulah yang mewujudkan niat Bayumi membangun sebuah masjid di kampung halaman istrinya. Masjid Bayumi Wahab memiliki kubah di atasnya. Bentuk atapnya merupakan wujud atas rumah limas dengan sudut berundak. Yang menonjol dari bangunan masjid ini, mungkin kita bisa lihat di kubahnya, yang mana ada elemen-elemen rumah limas. Karena dibangun di daerah Sumatera, dan rumah limas itu salah satu rumah adat Sumatera Selatan. Masjid yang dibangun pada tahun 2018 ini didesain dengan kaya vernakular yang dipadukan dengan seni arsitektur lain, di mana desain arsitekturnya menyesuaikan iklim lokal yang juga dipengaruhi aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Itu untuk desainnya, yang mana beliau memang arsitek untuk masjid di Masjid Bank Indonesia, Jakarta Pusat.
dan dibantukan oleh untuk pembangunan sipilnya oleh Insinyur Peri Madija. Sejak diresmikan pada tahun 2018, Masjid Bajumi Wahab sama sekali belum pernah direnovasi. Pihak pengelola hanya merawat bagian-bagian tertentu. Dinding dan tembok masjid menggunakan granit, sehingga bangunan ini tampak kokoh yang bisa bertahan hingga 75 tahun. Masjid ini menjadikan sebuah kebanggaan untuk masyarakat Ogan Ilir untuk beribadah di masjid ini. Dan yang pasti satu, kita pengurus masjid ini menjaga kebersihan yang diutamakan dan kesediaan air khususnya untuk bermain di halaman masjid tak khawatir akan lupa waktu. Suara azan yang terdengar membuat saya bergegas mengambil wudhu untuk sholat berjamaah dengan warga sekitar. Bangunan yang bagus, suasana yang asri, serta kebersihannya membuat saya terkesan dan masjid ini akan selalu melekat di ingatan. Muhammad Hadafi, Kausar Putra, melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Agi Kurnia Sandi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.